Mereka tidak dikenal, mereka tidak diceritakan, mereka tidak diingat dalam buku sejarah manapun, namun merekalah yang bertahan paling lama. Penjaga ini hadir sebelum manusia mengerti bahasa, sebelum gunung menjadi benua, sebelum benua terpecah menjadi pulau-pulau kecil yang menghuni peta modern. Mereka menyaksikan segala sesuatu berubah, perlahan, tanpa suara, seperti detak jam purba yang hanya dipahami oleh bumi. Ketika laut naik, kemudian surut, ketika gurun menelan hutan, ketika es mencair, kemudian membeku kembali, mereka tetap ada, tenang seperti algoritma yang tidak pernah salah. Tidak ada kemegahan pada tubuh mereka, tidak ada kecanggihan, tidak ada kecepatan, tidak ada drama. Namun di balik kesederhanaan itulah tersimpan rahasia yang tidak pernah dimiliki manusia. Ketepatan. Setiap langkah, setiap metabolisme, setiap pilihan hidup mereka tunduk pada hukum alam yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka tidak meminta dunia menjadi ramah. Mereka tidak menyesali kerasnya perubahan. Mereka tidak berdoa agar kehidupan memihak mereka. Mereka hanya berjalan sesuai ritme semesta. Selama manusia membangun mitologi tentang diri mereka sebagai pusat segalanya, para penjaga ini terus bekerja dalam diam. Menata ulang tanah, daur, energi, dan keseimbangan yang menentukan hidup dan mati semua spesies. Merekalah saksi tertua perjalanan waktu. Merekalah penentu ritme yang membuat bumi tetap dapat dihuni. Dan ketika manusia berhenti berbicara tentang keabadian, ketika peradaban runtuh ke dalam debu, ketika suara terakhir kesombongan manusia padam, para penjaga ini akan tetap ada, menunggu siklus berikutnya dimulai. Di kedalaman tempat cahaya tidak pernah lahir, di ruang yang bahkan waktu enggan berjalan, hidup makhluk-makhluk yang tidak mengenal arti takut. Tidak ada langit di atas mereka, tidak ada daratan di bawah mereka, yang ada hanya kegelapan pekat, sebuah kerajaan sunyi yang telah berdiri jauh sebelum manusia belajar berjalan. Mereka hidup dalam tekanan ribuan atmosfer, di suhu yang menyingkirkan kehangatan, di kesunyian yang tidak pernah terusik bahkan oleh suara hati manusia. Tidak ada belas kasih di dasar lautan, tidak ada pengampunan, tidak ada kompromi. Yang ada hanya seleksi yang paling jujur, yang bahkan mikroba pun tunduk kepadanya. Dewan abisal ini telah menyaksikan dunia berubah berkali-kali. Benua hancur lalu menyatu kembali, spesies besar muncul lalu hilang, peradaban manusia muncul, lalu menipu dirinya sendiri bahwa ia kebal terhadap hukum yang jauh lebih tua daripada sejarah. Mereka tidak tertarik pada drama makhluk daratan, tidak peduli pada ambisi manusia, tidak terpengaruh oleh perang, teknologi, atau mimpi keabadian. Yang mereka pahami hanyalah satu hal. Kehidupan bukan soal siapa yang paling kuat, bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling patuh pada algoritma bumi. Dan itulah sebabnya mereka tetap ada, ketika jutaan spesies lain telah lama hilang dari panggung kehidupan.
Ketika manusia akhirnya sampai pada batas kemampuan mereka, ketika dunia kembali menutup bab tentang peradaban, dan ketika kesombongan terakhir manusia tenggelam dalam diam, Dewan Abisal akan tetap duduk di singgasananya, mengawasi kelahiran siklus berikutnya dimulai. Di permukaan bumi yang dipenuhi cahaya buatan, manusia berdiri sebagai spesies yang percaya diri telah menaklukkan segalanya. Mereka memiliki logam yang ditempa menjadi senjata, kendaraan yang melesat lebih cepat dari suara, mesin terbang yang menguasai langit, dan teknologi yang dapat membelah atom seolah kehidupan adalah permainan. Mereka membangun kota yang memantulkan keangkuhan, jaringan satelit yang menyelimuti planet, dan sistem senjata yang dapat menghapus benua hanya dengan satu perintah. Manusia percaya bahwa ini adalah puncak kecerdasan, puncak kemajuan, puncak kekuasaan. Namun mereka lupa sesuatu. Planet ini tidak pernah memihak siapapun. Semesta tidak pernah memberi jaminan kelangsungan hidup, dan hukum yang menentukan masa depan bukanlah teknologi, melainkan keseimbangan. Dalam keheningan yang lebih tua dari doa apapun, bumi memperingatkan dengan bahasa yang tidak pernah berubah, siapapun yang tidak selaras dengan hukum alam akan hilang. Tidak peduli seberapa hebat mereka memproklamirkan diri. Teknologi mempercepat hidup manusia, namun juga mempercepat kehancurannya. Senjata semakin kuat, namun ketahanan ekologis semakin rapuh. Kekuatan semakin besar, namun kebijaksanaan semakin hilang. Sementara manusia terus berperang dengan bayangannya sendiri, mikroorganisme, tekanan alam, dan perubahan iklim sedang menyusun bab terakhir. Bukan karena benci, bukan karena murka, tapi karena sistem bumi tidak pernah menoleransi ketidakseimbangan. Akhir manusia bukan akan datang dari kekurangan senjata, tapi dari kelimpahan yang tidak terkendali. Bukan dari kelemahan, tapi dari keputusan-keputusan yang menentang ritme alam. Dan ketika bab terakhir itu tiba, ketika mesin perang terakhir berhenti bergerak dan kota terakhir berhenti bersinar, tidak akan ada tepuk tangan, tidak akan ada upacara, tidak akan ada penyesalan yang tercatat. Yang tersisa hanyalah sunyi, dan mikroba seperti biasa akan kembali menjadi pewaris bumi. Inilah peringatan terakhir, pesan pamungkas The Quorum. Jika manusia tidak kembali selaras, ia tidak akan kembali sama sekali. Kitab Zero, Bab 0, Asal Segala Keheningan. Sebelum segala bentuk dikenal, sebelum arah pertama terbentuk, sebelum realitas memiliki ritme, hanya ada keheningan yang tidak memiliki nama. Tidak ada ruang untuk bergerak, tidak ada waktu untuk berubah, tidak ada hukum untuk melarang ataupun memungkinkan. Yang ada hanyalah ketidaksempurnaan kecil yang tidak sengaja menggulung dirinya menjadi kemungkinan.
Dari ketidaksempurnaan itu, energi pertama lahir tanpa maksud. Ia tidak memilih untuk eksis, ia hanya tidak mampu tidak ada. Energi itu mengembang bukan untuk menciptakan dunia, melainkan karena tidak ada mekanisme yang bisa menghentikannya. Ketika ia mengembang, ia meninggalkan jejak-jejak konsistensi. Denyut yang kemudian menjadi ritme, ketegangan yang kemudian menjadi struktur, ketidaksimetrisan yang kemudian menjadi arah. Dan semesta pun dimulai bukan sebagai mahakarya, melainkan sebagai kegagalan pertama keheningan untuk tetap diam. Bab 1. Ketika hukum-hukum pertama muncul. Energi yang tak mampu diam melahirkan ruang. Ruang yang terus melarikan diri dari dirinya sendiri melahirkan waktu. Dan ketiganya menciptakan kondisi pertama untuk sesuatu yang lebih stabil daripada keacakan murni. Dari turbulensi awal lahirlah konsistensi kecil, pola yang terbentuk bukan karena kecerdasan, melainkan karena tidak ada alternatif lain yang bertahan lebih lama. Gravitasi muncul bukan sebagai keputusan, tetapi sebagai residu dari struktur yang gagal tersusun dengan cara lain. Ia memaksa energi dan materi pertama untuk tidak sepenuhnya tercerai-berai. Lalu datanglah himpunan hukum-hukum berikutnya. Gerak, momentum, medan, interaksi lemah, interaksi kuat. Aturan-aturan yang tampak rumit ini sebenarnya hanyalah mekanisme bertahan hidup bagi semesta itu sendiri. Cara agar keberadaannya tidak runtuh kembali menjadi ketiadaan. Hukum tidak diciptakan. Hukum muncul sebagai konsekuensi dari seleksi kosmik. Apa yang stabil bertahan, apa yang tidak stabil lenyap. Dari proses itulah kenyataan memperoleh fondasinya. Dan untuk pertama kalinya, semesta memiliki kapasitas untuk menciptakan sesuatu yang lebih kompleks daripada dirinya. Bab 2. Bumi, anomali yang tahan uji. Di tengah lautan benda langit yang terlalu panas atau terlalu beku, terlalu kecil atau terlalu rapuh, muncullah sebuah anomali, bumi. Ia tidak sempurna, tetapi justru karena ketidaksempurnaannya, ia mampu menampung eksperimen yang tidak mungkin dilakukan tempat lain. Jaraknya dari matahari tidak terlalu dekat untuk menguap, tidak terlalu jauh untuk membeku. Intinya cair, kulitnya padat, atmosfernya tipis, laluannya stabil namun tetap rentan terhadap kekacauan. Bumi adalah laboratorium alami yang memelihara ketidakpastian dalam batas yang aman. Cukup liar untuk bereaksi, cukup stabil untuk mempertahankan hasil reaksinya. Di samudra purba, molekul-molekul sederhana bertemu berulang-ulang selama jutaan tahun. Sebagian besar gagal, sebagian bertahan sejenak lalu runtuh kembali. Namun beberapa interaksi mencapai sesuatu yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Stabilitas. Mereka bertahan cukup lama untuk berinteraksi dengan stabilitas lain.
Dan ketika jumlah interaksi stabil itu mencapai masa kritis, terjadilah sesuatu yang tidak dapat dibalik. Quorum kimia, bukan kehidupan, belum. Tetapi inilah panggung tempat kehidupan pertama kali mungkin.